selamat berjumpa kembali. Sekarang di pagi hari yang indah ini, Karen senang sekali bisa berkumpul bersama dengan adik-adik. Meskipun kita berkumpulnya lewat online ya adik-adik, tapi Karen harap adik-adik di rumah tetap bersukacita, penuh semangat, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kita mau percaya hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menjaga kita dan melindungi kita. Tuhan telah berjanji Ia akan kembali dan Ia akan tetap menyertai kita di dalam keadaan apapun, di dalam kondisi apapun. Tuhan telah berjanji untuk kita. Yuk kita sama-sama nyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, Karen mau mengajak adik-adik semuanya untuk melipat tangannya, menutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami berkumpul bersama beribadah akan Engkau. Berkenanlah Tuhan Engkau memberkati hati, jiwa, dan pikiran kami. Persiapkan kami Tuhan agar hati dan pikiran kami ini benar-benar fokus tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Nah, kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita kan sudah tadi percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Saat kita sedih, saat kita marah, saat kita kecewa, saat kita menghadapi berbagai masalah, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus membawa kita pada kemenangan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita nyanyi sama-sama, ku menang bersama Yesus Tuhan. Sambil berdiri ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup.
keren sekali adik-adik pujiannya. Nah, sekarang kakak akan ajak kalian semua untuk mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, sekarang kami akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan Tuhan, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Ya adik-adik, nah kakak pengen tanya sama kalian nih, karena cerita pada hari ini masih berkaitan dengan hal yang kita rayakan bersama di 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu yang lalu itu kita merayakan apa ya adik-adik? Coba diingat-ingat. Iya, kita merayakan Paskah. Paskah adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita langsung aja nih, kakak ajak kalian untuk melihat gambar. Iya adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira ini emot apa ya? Kita pasti sering lihat kan di WhatsApp. Iya, ini emoticon happy. Kalau selanjutnya kira-kira emoticon apa ya? Iya adik-adik, lalu ini emoticon apa ya? Serem sekali. Iya, ini emoticon marah adik-adik. Serem ya? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, di slide terakhir ini emoticon apa menurut adik-adik? Ya, emoticon takut. Hal ini sama seperti apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya mereka takut? Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika murid-muridnya takut? Yuk kita dengarkan ceritanya. Adik-adik, di 1 minggu pagi ada seorang wanita yang berlari-lari dari kubur. Kira-kira siapakah wanita itu? Wanita itu adalah Maria. Dan kenapa dia berlari-lari? Oh, ternyata dia tergesa-gesa ingin menyampaikan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit ke para murid Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, setelah Maria bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid tetap tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya mana ada orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Mereka ini berpikir walaupun Maria adalah orang yang jujur dan baik, tapi mungkin Maria ini hanya bermimpi, siapa tahu. Adik-adik, sehari-harinya para murid-murid ini hidup dalam ketakutan. Semua pintu dan jendela itu dikunci rapat-rapat, ya sampai tidak terbuka. Mereka cuma keluar rumah seperlunya saja adik-adik. Karena apa? Karena mereka takut kalau akan ditangkap dan disalibkan seperti guru mereka Yesus. Mereka juga takut kalau mengalami penderitaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Jadi mereka mengunci dirinya di dalam rumah. Suatu hari saat para murid sedang berkumpul, mereka dengan cemas dan takut adik-adik, tiba-tiba muncullah seseorang di tengah-tengah mereka. Iya, orang ini adalah Tuhan Yesus adik-adik. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku. Damai sejahtera bagi kamu semua." Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tanda paku di kaki dan tangannya. Dan Tuhan Yesus juga menunjukkan tanda bekas tombak di pinggangnya adik-adik. Yuk kita nyanyi bersama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat
tapi percaya juga. Nah, adik-adik, ya, jadi Tuhan Yesus menunjukkan tanda-tanda itu bekas lubang paku untuk apa? Supaya murid-murid itu bisa percaya dan mengenali bahwa itu Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, jadi Tuhan Yesus itu bisa menembus pintu, menembus jendela, ya. Dia bisa masuk ke ruangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit, adik-adik. Nah, setelah melihat Tuhan Yesus, maka para murid ini menjadi percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan mereka sudah tidak lagi takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan mereka, ya, sehingga mereka tidak cemas lagi, tidak ketakutan lagi adik-adik. Nah, jadi sama dengan para murid adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kalian semua. Ya, jadi Tuhan Yesus selalu menjagai kalian dan mengasihi kalian, sehingga kalian tidak perlu takut dan cemas lagi. Nah, adik-adik, begitulah ceritanya. Jadi apa yang bisa kita ambil? Ya, kita diajak supaya jangan takut. Karena apa? Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang sudah bangkit, Allah yang siap menolong kita. Jadi, jangan takut dan beranilah. Oke adik-adik, sekarang kita akan tutup. Kita akan berdoa bersama. Mari ikuti kakak. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan supaya kami tidak menjadi anak-anak yang takut, tapi kami mau berani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Tina. Sekarang kita akan membacakan dan mendengarkan ayat super kita hari ini. Ayat super kita hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sini maksudnya Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Saat kita takut, saat kita sedih, saat kita bahagia, kita tertawa, di dalam keadaan apapun. Jadi adik-adik selalu ingat ya ayat super kita hari ini. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang di sini udah siap mau aktivitas? Angkat tangannya. Wah, banyak banget ya yang mau aktivitas. Nah, Karen mau ngajak adik-adik untuk melakukan aktivitas, nanti dibantu sama mama papa di rumah ya. Sediakan kertas bulat digunting lingkaran ya. Boleh berwarna apa saja ya adik-adik. Dan pensil warna atau krayon atau spidol apapun yang adik-adik punya di rumah. Kita mau menggambar ekspresi orang sedang tersenyum. Karen mau tahu di rumah senyum adik-adik mana yang manis senyumnya? Senyum yang manis-manis? Wah, manis-manis banget ya senyum adik-adik di rumah. Nah, kita mau menggambarkan ekspresi orang sedang tersenyum. Ada 2 mata, 1 hidung, dan senyum. Ini gambar Karen ya adik-adik. Nah, nanti setelah adik-adik sudah menggambarkannya, adik-adik menuliskan di bawah, aku tidak takut. Aku tidak takut. Nanti adik-adik di rumah boleh mengerjakannya, nanti dibantu sama mama papa. Nanti adik-adik juga boleh mengirimkan fotonya ke guru-guru kakak-kakak yang lain ya. Jadi jangan lupa ya adik-adik, adik-adik harus teringat saat kita berada dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Saat kita takut, saat kita sedih, kita harus tetap tersenyum karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita. Ingat selalu ya adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak takut, untuk tidak khawatir terhadap apapun, tapi kita harus berani. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Kita nyanyi sama-sama lagu Jangan Kamu Khawatir. Kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga